Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang joystick controller. Joystick untuk mengendalikan game objek Unity, khususnya untuk aplikasi berbasis Android. Share screen. Oke, loh kok nggak mau? Share way. Oh, ini. Nah, ini rekap ya, rekap dari video yang sebelumnya. Teman-teman kalau misalnya belum lihat video sebelumnya, saya sarankan lihat dulu karena ada beberapa hal yang harus dijelaskan terkait dengan mekanisme joystick dan pergerakan objek. Bagaimana dua objek yang punya skrip berbeda tapi bisa saling berkomunikasi tanpa masing-masing harus mengedit skrip temannya, tanpa harus mengedit skrip pasangannya. Nah, ini kayak gini ya. Jadi ini hasilnya. Nah, ini sepintas udah bagus sih, pergerakannya sudah bagus. Cuman ini terlihat bagus karena objeknya kubus. Coba kalau kita gunakan objek yang lain, baru mulai kerasa aneh ya. Saya kasih objek apa ya? Saya coba cari di Asset Store. Ini saya coba pakai objek mobil. Char. Oh, ini ada beberapa char nih. Inilah free char. Ini dapat 0,9 MB. Oke. Add to my asset. Hmm, Oke, open in Unity. Open lagi. Kita coba. Ini ada, ya harus sign in dulu. Tarik, so stop sign in. Sign in dulu. Masih, sign in. Ini harus sign in. Oh ya, belum keluar. Ah, udah. Oke, tak share lagi. Ting. Di bawah aja lah. Bangunin. Loh, kok nggak muncul mobilnya? Mana tadi kan udah diminta, woi. Ini open Unity. Gimana sih? Open. Nah, gini dong. Gini dulu. Download. Oke. Ini udah lah. Eh, sama import. Import. Oke. Nah, sekarang baru kita periksa. Periksa. Ini kubus nih. Ini gambar kubus ya. Nah, kubus ini kemudian kita akan ganti menjadi mobil. Tapi ini karena sebetulnya si scriptnya kan sudah ada di dalam kubus ya. Jadi cara paling gampang sebetulnya kubusnya nggak usah dihilangin. Nggak usah di-delete gitu. Jadi cukup mesh sendernya kita hilangin aja nanti. Supaya si mobil bisa langsung masuk ke kubus. Jadi anaknya aja. Message only lah. Free card. Nah, ini ya. Ini kayak Bumblebee warnanya. Oke, ini saya coba masukin dulu ke sini. Dan saya jadikan anaknya kubus. Oke. Nah, kalau begini artinya si kubus ini apa tuh? eh Kalau kubusnya bergerak, maka si mobilnya pasti bergerak. Nah, ini cuman supaya enakin ya, mungkin akan lebih baik kalau ukuran kubusnya saya samain dengan ukuran mobil. Biar agak enak aja gitu. Oke, yang ini ya. Kayak yang Tiban.
Oke, gini cukup. Ini saya mesh-nya saya hilangkan, kemudian free racing car saya masukkan sebagai anak di kubus. Sekarang mari kita coba lihat. Tadi ketika objeknya kubus ya, walaupun sudah jalan joysticknya, ya tampilannya oke lah, keren karena kubus. Tapi gimana kalau mobil sekarang yang bergerak? Dengan script yang sama, nah jadi aneh ya. Mobil tapi kok geraknya begini gitu kan. Ini karena script yang pertama tadi ya, yang transform direction memang disesuaikan khusus untuk 4 arah. Jadi maju, mundur, kiri, kanan tanpa memperhitungkan rotasi. Nah, sementara ketika untuk objek-objek yang sifatnya tidak perlu ada mukanya, nggak perlu ada depannya, itu ini udah cocok, udah cukup lah. Tapi untuk yang apa tuh objek-objek yang membutuhkan muka depan nih, kayak depannya si mobil ini kan, ya gimana pun logikanya kan harusnya pergerakan tuh tetap ke arah depan, nggak mungkin dia bisa geser kiri kanan. Nah, ini kita harus menggunakan script yang lain. Oke, saya punya mana nih? Ini kan transformation direction ya, script yang pertama yang kita pakai di video sebelumnya. Dan saya akan coba pakai script yang kedua, masih di Jetchill 101. Cari, mana ya? Namanya adalah transformation. Transformation. Ini nih. Transformation direction ya. Oh, ini yang pertama, transformation direction. Tapi kalau ini transformation direct rotation. Transformation direct rotation. Bukan heavy rotation ya. Tapi transformation direct rotation. Itu harusnya lucu sih. Bukan direct rotation, bukan heavy rotation. Harusnya lucu, tapi sudahlah. Oke, klik kanan, copy. Klik kanan, paste, si subscribe. Klik kanan, paste, enter. Transformation direct rotation. Kita sambil logo itu, mana punya. Copy, copy. Kemudian di sini ya. Nah, udah susah ya. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Nah, ini shortcut paling cepat buat copy paste script dari Jetjill. Loh, mana ini? Ih, hilang. Nah, ini ya. Nah, si kubusnya kan semula menggunakan ini ya, apa tuh, transformation direction. Nah, ini kita remove, kita ganti menjadi transformation direct rotation. Sama sebetulnya, cuma mungkin pada satu joystick akan jadi beda nih. Oh, ini ya, kubus, ini set input, X, ya, udah sama nih. Oke, coba kita tes ya. Apa yang terjadi dengan slip yang kedua? Kalau tadi yang transformation direction begitu, gerakan kiri kanan atas bawahnya. Nah, kalau yang ini agak beda dikit. Loh, mana nggak mau? Ah, sebentar. Oh, alas. Ternyata, ternyata. Ini ada error ya di konsol. Missing. Apa nih? There is no rigid body attached to cube. Nah, berarti kita harus pasang rigid body dulu. Komponen rigid body. Nah, ini buat apa ya? Buat gravitasi lah. Oke, ini rigid body ya. Oke, langsung play lagi. Kita cobain.
pakai rigid body dan apa itu? Mobilnya tenggelam. Mobilnya tenggelam dong. Woi, masa mobilnya tenggelam? Bentar, bentar, ini ada yang salah nih mobilnya. Mobil jangan tenggelam. Use gravity, janganlah, jangan pakai gravity-gravitian. Bisa. Oh, biar dia melayang aja. Yang penting kan dia butuhnya rigid body kan, nggak perlu gravitasi kan. Nggak usah pakai gravitasi lah. Oke. Nah, maju, mundur. Maju, mundur. Jadi dia akan coba bergerak sesuai dengan moncongnya. Jadi kalau dia mundur, dia akan mutar dulu, baru mundur. Kiri, kanan, gitu ya. Nah, kok agak berat ya beloknya? Ini karena proses perputarannya memang diaturnya di angka 100. Nah, kalau ini mungkin kita bisa atur 200 kali ya. Sebenarnya ini bukan bukan buat mobil sih. Untuk seri ini adalah lebih ke arah untuk orang, untuk apa tuh karakter. Jadi kalau Anda pernah main Mobile Legends, nah ini harusnya script ini adalah untuk menggerakin orang seperti Mobile Legends. Kayaknya masih kurang juga deh. 500 kali. Harus kalian langsung muter dia. Gini harusnya. Oh, oh, mantap. Jadi ini teman-teman pergerakan dengan joystick ya untuk menggerakkan sebuah game objek, dan ini catatannya adalah masing-masing script itu independen, tidak ada yang me apa istilahnya? Tidak ada yang memaksakan komunikasi antar dua script yang berbeda. Susah. Nanti saya jelasin lain kali lah ya, kenapa dua hal ini sangat-sangat saya jaga di bagian komunikasi, karena Jetchill itu ini kan sekarang udah masuk ke versi ketujuh ya. Jadi Jetchill yang versi ketujuh ini diharapkan semua script memang benar-benar independen. Tidak ada yang terikat satu script dengan script yang lain. Jadi di copy satu bisa nyambung dengan yang lain. Di copy satu bisa nyambung dengan yang lain gitu. Karena bisa bandingkan dengan script yang mungkin Anda download dari Unity. Dari Unity itu biasanya begitu Anda download package, itu Anda akan dapat mungkin 10, 20, 30 script. Nah, itu kalau misalkan satu scriptnya hilang, nggak jalan tuh si programnya. Karena itu udah saling sambung menyambung menjadi satu. Itulah script Unity, dan hampir semua package-package Unity polanya begitu. Disambungkan dalam satu package yang ketika satu script itu hilang, dia nggak independen dan nggak bisa jalan. Jadi agak ruwet urusannya ya. Nah, saya lagi mencoba membuat skema agar script di dalam buku ini, di buku JCL itu bisa tetap berdiri sendiri, tapi ketika memang ada masanya dia harus digabung, bisa juga gitu kan. Oke, ini tadi ngomongin eh, apa tuh? Ngomongin joystick untuk pergerakan dengan objek eh, yang bentuknya cuman kiri kanan doang, dan yang juga dengan rotasi ya. Ya ini kan udah dengan rotasi nih. Berapa tadi rotasi? 500 ya kalau nggak salah ya. Oke, tapi ini objeknya bergerak tanpa animasi karena memang mobil ya susah sih animasinya. Bagaimana kalau kita ingin menggerakkan orang? Nah ini. Jadi saya akan hapus si kubusnya. Saya masukkan plan di objek, plan, file, dan saya akan coba menggerakkan karakter humanoid dengan menggunakan script yang sudah modifikasi ya untuk humanoidnya versi Jetchill. Saya sebutnya humanoid versi Jetchill. Anda bisa mendapatkan itu di avatar controlling, di bab apa ya, bab mechanic classification, avatar controlling. Di sini ya, ini ada cara video membuat karakter menggunakan Blender, membuat animasi karakter FBX di Unity. Ini mungkin buat yang belum tahu, Anda bisa coba nonton dulu videonya.
Tapi kita akan fokus kepada nah ini nih. Eh, salah. Ini nih ya. FBX. Oke, kita klik ini. Kemudian kita akan download. Salah. Ini mah karakternya. Yang saya perlukan adalah animasinya. Berarti yang salah yang ini. Third person controller. Nah, yang ini dia. Ini ada versi Unity teknologi. Teman-teman kalau yang pengen bikin pergerakan third person pakai versi resmi officialnya Unity silakan. Kalau versi yang tidak resmi yang ini aja. Kita download yang FX. Download. Kita coba dulu. Ah, oh, sorry. Avatar controller FBX 6. Berarti sudah 6 kali download ini ya. Luar biasa. Semoga dihapus lagi folder downloadnya. Oke, kita import yang ini. Mana? Import sini ya. Kita import saja. Terus eh karena di dalam prefabnya karakternya sudah ada kamera, seingat saya. Jadi kita bisa hapus main kamera yang kenapa di sini? Yang mau ngoding siapa? Ini suka ngaco. Nih, main kamera delete. Nah, masuk ke prefab, kemudian ada NPC basicnya ini aja lah ya. Kita cuma fokus di karakter basic. Oke, ini saya play dulu ya untuk melihat bagaimana gerakan dari karakternya. Dia loncat. Yang pertama, karakter bisa bergerak menggunakan WASD. Ini kan standar nih. Ya, WASD dan dia bisa loncat. Kemudian yang kedua, joystick. Joystick sudah bisa berputar sendiri. Wah, ini kebetulan joysticknya ada hubungan dengan ini ya, dengan apa? Rotasi kamera. Karena tadi mouse-nya agak loncat ke sini. Tapi kalau saya main di sini nggak ngaruh. Oke. Lalu gimana caranya agar joystick ini bisa nyambung dengan si siapa namanya? Si Yebot tanpa masing-masing harus menginputkan eh, kelas pasangannya, kelas pasangannya. Jadi kalau di unit itu ada namanya kita membuat sebuah variabel yang tipenya itu adalah kelas pasangannya. Fungsinya agar dua kelas itu bisa saling berkomunikasi, bertukaran data gitu. Nah, sementara kita pengennya tetap masing-masing yang humanoid jalan animasi sendiri kan, yang Jusnya juga jalan sendiri, tapi mereka tuh harus bisa komunikasi tanpa saya harus masuk ke dalam Visual Studio dan mengubah codingan salah satu dari mereka. Nah, ini kebetulan saya sudah siapkan sih. Tuh, saya geser sini ya. Kelihatan soal nanti. Nah, tanpa memodifikasi dan menyertakan kelas biasanya. Nanti mungkin saya akan jelasin lebih jauh soal ini ya. Ini materi pemrogramannya agak rumit kalau harus dijelasin sekarang. Woi. Oke, di bagian bawah di sini ada namanya touch joystick input. Artinya ketika ini saya centang, maka yang terjadi adalah si karakter Ybot ini sudah tidak bisa lagi menerima input dari keyboard. Ya, saya coba. Nah, saya sudah pencet WASD, kiri kanan atas bawah, tapi dia diam. Diam. Coba makin tidak jelas. Terus gimana caranya agar dia bisa menerima inputan dari joystick? Nah, kita menggunakan
event Unity event ya, namanya joystick down event. Kita masukin si karakternya, kemudian ada movement controller, ada set input X, movement controller, ada set input Z. Nah, ini baru mulai agak beda gitu ya. Kenapa yang satu set input X, yang satu set input Z? Nah, ini karena saya lagi mencoba menyiapkan apa tuh eh, script ini agar juga bisa digunakan untuk game dua dimensi, ya dua dimensi. Oke, saya jelasin sedikit. Kalau kita ngomongin joystick, joystick kan bentuknya flat ya. Jadi sumbunya adalah sumbu X sama Y. Sumbu yang warna merah dan sumbu yang warna hijau. Jadi kalau saya pencet kiri kanan, yang aktif sumbu merah. Kalau saya pencet apa joystick atas bawah, yang aktif sumbu hijau. Tapi kalau yang player basic, ya ini ingat bahwa dia bergerak di bidang tiga dimensi. Kalau saya kiri kanan, joysticknya berarti dia bergerak di sumbu merah. Tapi kalau saya bergerak joysticknya atas bawah, dia gerak kemana? Nggak mungkin ke sini. Kalau ke sini makan dua dimensi jatuhnya. Dia harus bergerak ke sumbu Z. Jadi sumbu X di joystick sama tetap ke sumbu X, tapi sumbu Y di joystick itu nyambungnya adalah ke sumbu Z di dunia tiga dimensi. Kecuali Anda mau bikin game dua dimensi ya mungkin X ya sama dengan X ya. Kira-kira gitu ya penjelasan singkatnya dan kita akan coba sekarang. Oke. Hmm, agak ngelik-ngelik sedikit. Mari kita coba. Mari kita maju. Wih, mantap nih. Sing, sing, sing. Nah, ini ada sedikit kekhususannya untuk yang ada di sini, teman-teman. Jadi si kameranya memang tidak maju sesuai dengan apa? Tidak maju sesuai dengan gerakan si player. Kenapa? Karena eh ini kita lagi ngomongin joystick, sementara pergerakan kamera dikendalikan sama kamera, sama apa? Sama mouse. Jadi ini ada semacam apa ya? Ada semacam eh konflik lah, ada semacam konflik nih antara kamera yang dikendalikan sama mouse, karena ini kan defaultnya adalah third person untuk PC ya, dan dipaksakan untuk bisa jalan dengan joystick, sehingga mau nggak mau supaya kelihatannya agak normal, ini kita harus modifikasi. Modifikasi yang paling aman yang pertama adalah Anda membuat skema gamenya itu bentuknya level tanpa ini, level tanpa apa ya, leveling tanpa eh leveling tapi jangan gede-gede wilayahnya gitu ya, lebih lebih gampang. Kayak apa sih, kayak game-game casual. Nah, Anda bisa tempatkan kayak gini si areanya. Kemudian ini kamera ya. Saya ini udah kameranya, ada kamera controller nih, saya coba dimatikan. Saya coba di unpack. Mechanical object align with view. Wah, gimana? Begini. Jadi gamenya yang sederhana menggunakan pola kamera seperti ini. Jadi kameranya diam, karakternya tiga dimensi. Nah, kayak gini. Ini yang pertama, Anda bisa buat sebuah game yang nggak usah gede-gede, nggak usah open world banget, tapi minimal si karakternya kelihatan tiga dimensi dan stage-nya adalah seminimal inilah, sesimpel ini untuk stage-nya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Anda maksa pengen agak besar dan jadinya menyerupai seperti Mobile Legends. Mobile Legends itu Anda bisa bikin
Kayak ini nih, dimasukin lagi ke dalam, tapi dengan catatan kameranya tidak ikut berputar dengan karakter, tapi kameranya cuma mengikuti posisi karakter aja. Nah, ini kan mulai mulai aneh nih. Jadi ini karakternya apa? Si kameranya harus mengikuti karakter, tapi rotasinya nggak boleh nggak rotasinya nggak boleh ikutan. Dia harus tetap ngikutin tanpa rotasinya berputar. Nah, kalau gini kan berputar nih ikutannya. Tapi kalau misalkan saya lurus, nah lurus kayak gini kan sebetulnya nggak masalah tuh. Cuman begitu dia muter, ya ini agak susah. Jadi nanti ada satu script khusus yang dikeluarkan, yang dipasang di dalam main kamera. Dan script itu fungsinya adalah untuk mengikuti karakter tanpa ikut berputar. Nah, script ini juga nanti akan kita gunakan sebetulnya untuk pembuatan minimap. Nah, nanti kita akan coba lanjut ya untuk yang si joystick ini dengan minimap. Tapi saya coba cek dulu di buku Jetsil. Rasanya saya sudah pernah bikin, kalau tidak salah. Saya cek dulu ya. Activation. Mouse. Image kamera apa nih? Image, oh bukan. Image kamera bukan. Visualization, kamera shake, head bob, maksudnya di sini sih visualization kamera. Saya dari di sini. Visualization untuk kamera minimap yang mengikuti kamera tanpa ikut berotasi. Oke, nanti ini sepertinya belum ada ya teman-teman ya. Terakhir ini saya baru bikin script untuk visualization head bob. Jadi head bob itu apa sih, kepala goyang-goyang pada saat ngikutin FPS. Nah, untuk yang kamera yang tadi saya sebutkan itu kamera untuk mengikuti posisi karakter, kamera follow sebetulnya, tapi dia tidak ikut berputar. Nah, ini nanti akan saya coba tambahkan di sini. eh Kalau saya tidak salah sih sebetulnya dulu di versi lama Jecil ada sih. Saya coba cek ya, barangkali masih ada. Teman-teman bisa akses Jecil yang lama di metalabs.id Jecil. Seingat saya pernah bikin, cuman saya lupa naruhnya. Di deprecated. Sudah kadaluarsa memang. Versi 6 visualization. Nah, di sini apa? Panorama, orientation, orbit, kamera work editor, kamera device. Terus lupa kayaknya. Yalah, nggak apa. Nanti saya coba bikinin aja. Khusus untuk kamera yang mengikuti karakter tanpa ikut berputar ya. Ini mungkin ada di daerah sini, cuma saya lupa. Ya, salah satu alasan kenapa ini Jecil versi 6 deprecated karena bentuknya Unity package, jadi saya nggak bisa lihat scriptnya. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk yang video kali ini ya, Anda sudah bisa membuat pergerakan karakter humanoid dengan bantuan joystick dan apa ya? Dan dan kameranya harus di set untuk tidak bergerak. Jadi ini eh, apa ya namanya, ide-ide untuk membuat membuat mekaniknya bisa Anda kembangkan untuk aplikasi yang lain. Gak cuman game. Kalau game mungkin
agak sedikit apa nih, agak sedikit kaku karena levelnya cuma sedikit. Tapi kalau misalkan Anda kombinasikan dengan misalnya AR. Nah, di sini Anda bikin objek AR, kemudian si AR itu memunculkan karakter FBX. Nah, karakter FBX-nya bisa jalan-jalan. Jadi misalkan ini marker ya. Ini markernya Anda bisa jalan-jalan, terus si karakternya juga menemukan apa tuh eh, collision-collision yang lain yang menampilkan informasi terhadap objek marker Anda itu bisa juga. Jadi ini adalah contoh dari mekanik yang sederhana menghubungkan antara joystick dengan karakter humanoid. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan implementasi mekanik ini nanti bisa Anda coba ulik-ulik sendiri ya. Ini semua tergantung daripada kreativitas Anda. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Loading.